Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, ia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan dosa ini. Bagaimana kita boleh datang kepada Tuhan di bawah kaki salibnya, menyerahkan akan setiap pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Disitulah Dia akan meringankan segala sesuatunya. Dan di sini juga dikatakan bagaimana kita diajarkan supaya kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita hanya menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang akan membimbing kita. Dia yang akan menuntun kita ke jalan-jalan kebenarannya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Penguasa Israel. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Di zaman Yahudi, semua penyingkapan Tuhan kepada umatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahannya, berhubungan erat dengan bait suci. Tuhan tabernakel di padang gurun dan setelah itu dengan bait suci. Di sini Tuhan disembah, di sini persembahan korban dipersembahkan di hadapannya. Penutup pada imam besar bertata batu-batu berharga dari mana pesan-pesan Yahweh diterima. Di sini di ruang Maha Kudus dinaungi oleh sayap kerubium. Terdapat tanda abadi kehadiran yang kudus, pencipta langit dan bumi. Di sini terdapat tabut perjanjian berisi loh-loh hukum. Tabut perjanjian yang bagi Israel adalah lambang kehadiran ilahi dan janji kemenangan dalam pertempuran. Ya, jadi bagaimana ini kita kembali lagi diingatkan. Ya, di zaman Yahudi semua penyingkapan Tuhan kepada umatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahannya berhubungan erat dengan bait suci. Ya, karena bait suci itu dikatakan tabernakel di padang gurun. Dan di sini juga bagaimana diberitahukan ya tatanan daripada bait suci ini. Ya, dikatakan di sini persembahan korban dipersembahkan di hadapannya. Ya, penutup dada imam besar bertata batu-batu berharga dari mana pesan-pesan Yahweh ini diterima. Ya, di sini juga terdapat tabut perjanjian berisi loh-loh batu atau 10 perintah Tuhan itu. Ya, jadi tabut perjanjian yang bagi Israel adalah lambang kehadiran ilahi dan janji kemenangan dalam pertempuran. Ya, jadi ini mengingatkan kembali kita ya bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu. Akhirnya mereka membuat suatu dikatakan kemah, ya kemah suci itu. Ya, karena kemah itu akan mereka bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini dikhususkan, dikuduskan, ya sehingga orang-orang tidak sembarangan dalam melakukan segala sesuatunya. Dalam seluruh lembaran sejarah suci, di mana urusan Tuhan dengan umat pilihannya dicatat, ada jejak membara dari Aku Ada yang agung. Tidak pernah Dia memberikan kepada anak-anak manusia manifestasi yang terbuka dari kuasa dan kemuliaannya yang lebih daripada ketika Dia sendiri diakui sebagai penguasa Israel. Dan memberikan hukum kepada umatnya. Di sini ada tongkat yang diayunkan, bukan oleh tangan manusia. Dan kemunculan Raja Israel yang tak terlihat itu sangat megah dan dahsyat tak terkatakan. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha agung. Tuhan yang selalu ada untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, Dia ada untuk zaman dahulu. Pada saat Dia memimpin bangsa Israel. Dia juga ada bagi kita masing-masing saat ini. Dia selalu memberikan kita petunjuk-petunjuknya supaya setiap umat manusia ini dapat mengikuti petunjuk Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan, ya, tidak pernah Dia memberikan kepada anak-anak manusia manifestasi yang terbuka dari kuasa dan kemuliaannya yang lebih daripada ketika Dia sendiri diakui sebagai penguasa Israel itu. Ya, jadi bagaimana Dia akan memberikan
kita suatu pengertian demi pengertian untuk membawa kita ke dalam suatu kebenaran mengenai firman Tuhan. Ya, bila kita mau untuk diajar, bila kita mau untuk menerima itu. Ya, kalau kita tidak mau menerima itu, ya maka kita tidak akan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, sesungguhnya ini adalah sistem yang luar biasa. Dan mereka yang mencemooh hukum Yahudi kuno dan abad ke-8 harus mengingat bahwa mereka menginjak pada tanah suci. Sementara kita bersuka cita hari ini bahwa juru selamat kita telah muncul di bumi. Dan bahwa persembahan untuk dosa yang dilambangkan dalam hukum upacara telah menemui perwujudannya. Ya, kita tidak dapat dimaafkan dalam menyimpan perasaan tidak hormat untuk masa itu ketika Kristus sendiri adalah pemimpin umatnya. Mereka yang melakukan ini mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka menunjukkan diri mereka bahwa mereka tidak mengetahui baik kitab suci maupun kuasa Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pencerahan ilahi, pengetahuan yang lebih cerdas tentang Tuhan dan firman-Nya. Ya, jadi bagaimana kita membutuhkan akan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terarah, supaya kita dapat tahu mana hal yang baik yang harus kita lakukan, mana hal yang jahat yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita tidak dapat dimaafkan dalam menyimpan perasaan tidak hormat untuk masa itu ketika Kristus sendiri adalah pemimpin umatnya. Ya. Kristus yang dilambangkan dalam ritual dan upacara hukum Yahudi adalah Kristus yang sama yang diungkapkan dalam Injil. Awan yang menyelubungi wujud ilahinya telah tergulung, kabut dan bayangan telah menghilang. Dan Yesus penebus dunia dinyatakan. Ya, jadi bagaimana Yesus adalah penyelamat akan dunia ini. Dia sudah datang ke dunia ini, mengorbankan akan dirinya untuk setiap umat manusia. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang sudah ditebus, baiklah kita mau mengikuti akan teladan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena bangsa Israel pada zaman dahulu kala, ya bagaimana mereka dituntun oleh Tuhan sendiri untuk dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tetapi bagaimana mereka harus diajar oleh Tuhan. Mereka mempunyai ketegar tengkukan, keras kepala. Ya, sehingga pengajaran demi pengajaran itu Yesus harus berikan kepada mereka selama 40 tahun lamanya. Mereka harus memutar perjalanan mereka. Sebenarnya perjalanan itu gampang kalau mereka mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi oleh karena pilihan mereka, ya sehingga mereka harus melewati pengajaran yang begitu panjang, yang cukup panjang. Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini? Ya, apakah kita mau mengambil langkah kita bersama dengan Kristus? Disitulah kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Atau kita mau mengambil langkah kita sendiri sehingga kita yang tadinya jalan itu tidak terlalu panjang, maka kita akan melewati jalan yang cukup panjang. Ya, pengajaran demi pengajaran kita akan melewati itu. Baik kalau kita mengikuti, tapi kalau kita terputus di tengah jalan, disitulah kita ya sudah menyia-nyiakan waktu kita. Jadi kita harus betul-betul meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, di sini renungkan lebih dalam mengapa Yesus tidak menyatakan dirinya sendiri tanpa lambang dan simbol-simbol. Ya, kalau seperti itu, ya maka kita pun tidak akan ada di dunia ini. Tapi bagaimana Yesus menggunakan segala sesuatunya supaya kita dapat mengerti. Ya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan hari demi hari. Ya, Kristus dilambangkan dalam ritual dan upacara hukum Yahudi adalah Kristus yang sama yang diungkapkan dalam Injil. Jadi sama, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan seterusnya. Dia adalah Tuhan kita yang memberikan kita kesanggupan, yang memberikan kita kekuatan untuk berjalan hari demi hari. Ya, jadi dalam seluruh lembaran sejarah suci ini, di mana urusan Tuhan dengan umat pilihannya dicatat, ada jejak membara dari Aku Ada yang Agung. Nasihat firman Tuhan itu, ya Dia tuliskan di dalam
di dalam firman-Nya. Perjalanan demi perjalanannya dituliskan di dalam firman-Nya supaya kita dapat mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Ya, kita hidup di suatu zaman ya di mana akhir daripada dunia ini ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi bagaimana Tuhan sudah mengamarkan ini kepada kita masing-masing. Biarlah kita dapat ya menerima amaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat bersiap, dapat waspada. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Ya walaupun banyak ya hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa itu akan membuat orang lain tersakiti, bahwa itu akan membuat orang lain tidak merasa nyaman. Tapi bagaimana kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini ya untuk menjadi berkat. Ya baiklah kita dapat menyerahkan hanya kepada Tuhan saja. Ya dia sudah rela berkorban di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Ya kita, apa yang kita sudah korbankan mungkin belum ada. Tapi disinilah kita mau belajar, mengorbankan segala sesuatunya. Mengorbankan dari waktu kita, dari berkat yang Tuhan titipkan, dan yang lainnya yang harus kita lakukan. Ya, kita harus meminta tuntunan Tuhan, supaya dia dapat memberikan kita satu kekuatan, supaya kita dapat bertahan, supaya kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengaruh-pengaruh yang datang untuk dapat mempengaruhi kita. Ya karena kita manusia yang lemah, kita membutuhkan akan Tuhan kita. Ya jadi betapa pentingnya untuk kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita sudah miliki. Sehingga itu akan memberikan kita suatu hal yang luar biasa. Sehingga kita pun dapat membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya jadi bagaimana kita dapat terus berpaut hanya kepada Kristus saja. Dia adalah pemimpin kita. Dia akan selalu menuntun kita ke jalan kebenarannya itu. Di sini dikatakan bahwa kita membutuhkan akan pencerahan ilahi, pengetahuan yang lebih cerdas tentang Tuhan dan firman-Nya. Ya bila mana kita sudah mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan saja teori, tetapi bagaimana kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Disitulah kita akan mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Ya sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, bagaimana dia juga bekerja keras di dalam rumah tangganya. Dia hidup di rumah tangga Yusuf dan Maria. Disitulah dia diajarkan dari hal-hal terkecil yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya sehingga dia mempunyai satu kehidupan yang matang pada saat dia keluar, pada saat dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana orang-orang itu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya mereka selalu datang kepada Yesus karena mereka merasakan kenyamanan dekat dengan Yesus. Mereka merasa terberkati. Ya ada juga orang-orang yang mengikuti Yesus oleh karena kepentingan mereka sendiri. Ya tapi bagaimana? Ya Tuhan tahu hati daripada setiap orang. Dia mengenal kita masing-masing. Tetapi disitulah Yesus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, supaya datang mengenal dia lebih dalam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya kita harus meminta dari Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus saya lakukan? Meminta akan tuntunannya supaya dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini pun dapat menjadi terang itu. Ya teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita. Biarlah kita doakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya akan banyak hal-hal yang Yesus buat di dalam kehidupan kita kalau kita mau. Ya jangan fokus kita ini dibuyarkan oleh berbagai hal-hal yang tidak penting. Ya biarlah kita tetap fokus hanya kepada Kristus. Ya karena dialah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan supaya kita lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu. Dan kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.